selama 27 tahun beliau menjabat, beliau mengatakan, maka aku dapati sebab terbanyak terjadinya perceraian adalah Podcast Surabaya Mengaji. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa lagi dengan kami di program Podcast Surabaya Mengaji yang membahas isu-isu terkini, khususnya juga anak muda yang akan dikemas dalam perspektif Islam. Dan kali ini kita sudah kedatangan pemateri kita, yakni Ustaz Muhammad Azhari LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ya, semoga Allah senantiasa melindungi antum dan keluarga Ustaz. Amin. Ustaz, telah dipahami atau dimaklumi Ustaz ya, untuk menggelorakan pemuda atau anak muda itu salah satunya adalah menyinggung terkait pembahasan nikah Ustaz. Ketika pembahasan nikah dimunculkan di anak muda itu, wah, seakan-akan gelora di dalam hatinya itu naik Ustaz. Melek semua matanya Ustaz. Karena memang ya mayoritas ya di anak muda pasti ada keinginan menikah Ustaz. Karena selain menjaga agama juga ingin membangun bahtera rumah tangga ke depan Ustaz. Nah, cuma dalam menjaga rasa yang menggelora ketika membahas ini Ustaz, bagi teman-teman yang mungkin belum menikah Ustaz, dan bagi teman-teman yang sudah menikah juga dan ingin intinya introspeksi Ustaz. Kira-kira sebenarnya bagi mereka yang ingin membangun rumah tangga itu apa saja Ustaz yang perlu dipersiapkan? Ya, yang pertama tentunya adalah awal segala sesuatu, yaitu apa? Niat. Betul, niat. Niat yang baik. Ini yang paling pertama. Apa yang harus diniatkan bagi orang yang mau menikah, ya? Maka di antaranya yang pertama dia niatkan misalnya untuk hifdzul farj, menjaga kemaluan, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Thalathatun haqqun 'alallahi aunuhum." Ada 3 golongan yang Allah berhak untuk nolong mereka. Allah mesti nolong mereka. Insyaallah. Disebutkan di situ salah satunya adalah wan nakihul ladzi yuridul afaf, yaitu seorang yang menikah dengan tujuan ingin menjaga kehormatannya, ya. Jadi niat yang baik otomatis akan memberikan hasil pertolongan Allah Azza wa Jalla kepada pasutri tersebut. Insyaallah. Kemudian juga di antara niat yang baik juga adalah meniatkan untuk memperbanyak generasi Islam, ya, sebagaimana ini adalah cita-cita Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ingin supaya umatnya besok banyak di hari kiamat, ya. Ini adalah niat yang baik. Dan juga di antara niat yang baik pula yaitu untuk mengamalkan, ya, perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan, ya ma'syarasy syabab. Di sini yang disuruh siapa? Pemuda. Ya, wahai para pemuda, manis tata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu yatazawwaj, maka hendaknya dia menikah. Jadi ini yang pertama harus dilakukan, yaitu seorang yang mau menikah, ya, atau mungkin sudah terlanjur nikah, tinggal diperbaiki aja niatnya, ya. Insyaallah. Hendaknya dia niatkan dengan niat-niat yang baik seperti ini. Nah, yang kedua adalah marilah kita mengingat sabda Nabi SAW yang beliau mengatakan tungkahul mar'atu li arba, ya, wanita itu rata-rata dinikahi karena 4 hal, ya, tentang kecantikannya, kemudian hartanya, kemudian kedudukannya, dan di akhir beliau mengatakan fadhfar bidzatid din taribat yadak, maka pilihlah orang yang beragama, niscaya kamu beruntung duniawi dan ukhrawi. Insyaallah. Ya, maka bagi kita yang akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, lihat, ya, apakah calon kita ini termasuk orang yang bukan pinter, ya, tapi taat beragama, insyaallah, ya, tapi soleh dan solihah. Kalau sudah terlanjur nikah, ya sudah diperbaiki, kan seperti itu, ya. Jadi nggak ada kata terlambat, tinggal diperbaiki aja jadi orang soleh dan solihah. Kemudian yang selanjutnya adalah janganlah seseorang mengawali nikahnya dengan hal-hal yang melanggar syariat, ya. Mungkin istilahnya tunangan, ya, kemudian foto prewedding. Nah, ini gimana mengharapkan ridha Allah tapi mukadimahnya maksiat, ya, mengawali maksiat, kan salah, ya. Maka ini harus dihindari agar pernikahan tersebut mendatangkan ridha dari Allah Azza wa Jalla.
Kemudian yang terakhir mungkin adalah istikharah. Ya, sekarang tak tanya, istikharah itu artinya apa? Meminta dipilihkan dari yang ada atau menunggu jawaban dari Allah gitu ya. ya, Ya. seperti itu. Ustaz. Itu adalah jawaban yang salah. Ya, jadi kebanyakan orang mengira istikharah ini adalah nunggu jawaban. Iya, Padahal iya. bukan seperti itu. Yang benar yang dimaksud dengan istikharah adalah seseorang mantap melangkah, misalnya ya, dia nadhor dan sebagainya, khitbah, melamar, kemudian dia istikharah kepada Allah, ya. Maka yang dimaksud dengan istikharah ini adalah selama dalam proses tersebut Allah lancarkan, berarti itu tanda kalau Allah meridhoi. Masya Allah, ya. Seandainya Allah tidak menginginkan hal itu, Allah akan kasih penghalang-penghalang, ya. Entah mungkin perempuannya bilang selesai kuliah dulu misalnya, atau nanti dipikir lagi, ya ini tanda-tanda ya. Tapi selama tidak ada penghalang, itu jawaban dari Allah. Ini orang salah kadang. Nanti ya istikharah 3 hari dulu ya, tunggu jawaban dari Allah, salah. Iya. Tapi kamu melangkah dengan mantap, selama nggak ada halangan-halangan, itu tanda kalau Allah menginginkan kebaikan tersebut. Nunggu mimpi juga salah, Ustaz, ya. Nunggu mimpi juga. Jadi istikharah itu memang bisa berupa tanda, tapi tidak harus tanda. Mimpi. Nah, ini yang sebagian perlu dibenarkan. Wallahu a'lam. Ustaz, mungkin sekarang kita lebih spesifik, Ustaz. Tadi kan laki-laki, Ustaz, sebagai nantinya menjadi suami ketika memiliki partner rumah tangga, Ustaz. Tentunya mereka punya kewajiban memimpin keluarganya. Kira-kira apa aja, Ustaz, yang perlu dipersiapkan oleh seorang calon suami untuk nantinya sebelum melangkah ke lebih jauh di rumah tangga nantinya, Ustaz? Ya, yang pertama dia harus ketahui bahwasanya nikah ini nggak main-main. Ya, bahkan Allah sendiri mengatakan dalam Al-Qur'an ya, surat An-Nisa, di situ Allah mensifati akad nikah dengan mitsaqan ghalidha, ya, sebuah ikatan yang sangat berat. Jadi nggak main-main. Jadi dari awal harus serius dan harus tahu sekarang dia akan nanggung jawab terhadap hidupnya orang lain. Ya, jadi harus serius. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan dari sabda Nabi SAW, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian yang ba'ah. Apa itu ba'ah artinya? Mampu. Mampu apa maksudnya? Dari segi apa mampu di situ? Fisik, ekonomi. Ya, mampu di sini dari segi biologis maupun ekonomi. Ya. Jadi bukan cuman mikir biologisnya tok gitu. Yang penting nikah dulu, kerjanya nanti kan gitu ya. Jadi sejak awal ya minimal sudah ada pemikiran lah, minimal aku kalau nikah nanti akan coba mencari bekerja seperti itu. Jadi sudah harus mempersiapkan selain dari sisi biologis juga dari sisi finansial ya. Makanya ada sebuah poin bagus kalau kita lihat asal kalimat ba'ah ya, dalam hadis tadi kan ba'ah. Iya, ba'ah. Dalam bahasa Arab, ba'ah itu diambil dari kata bawwa'a lahu baitan. Artinya menyiapkan rumah. Masya Allah. Karena orang Arab zaman dulu ketika menikahi seorang wanita, itu sudah disiapkan rumah buat tinggal mereka berdua. Nah, jadi ini menunjukkan jadi harus dari dua sisi, biologis dan juga finansial. Kemudian yang selanjutnya hendaknya seorang suami ya atau calon suami mengingat wasiat dari Rasulullah SAW terhadap wanita ya. Di antaranya beliau pernah berwasiat istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kepada kalian wahai para suami untuk berbuat baik kepada istri. Ya, namanya wasiat itu beda dengan nasihat biasa. Wasiat itu kan berarti benar-benar perhatikan kan gitu. Ya. Jadi sama Rasul sudah diwanti-wanti kamu nanti yang baik sama istrimu. Dan juga beliau juga pernah bersabda la yafruku mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang mukmin itu benci kepada seorang mukminah. Seorang suami yang beriman jangan benci kepada istrinya yang beriman ya. In kariha laha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau seorang suami ini melihat ada yang tidak dia sukai pada istrinya, niscaya di sana masih banyak hal lain yang dia sukai. Ya, jadi maksudnya apa? Kelebihan yang ada pada diri istri ini bisa menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Ya, kekurangannya mungkin berapa, lebih banyak kelebihannya. Ya, jadi jangan sampai karena tidak suka terhadap suatu karakter, ya, kemudian terus gelap mata, ya, tidak suka kepada istrinya. Kemudian yang terakhir adalah wasiat dari Nabi SAW yang beliau pernah mengatakan khairukum li ahlihi.
sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dari sini dapat kita simpulkan salah satu patokan untuk menilai orang itu baik atau tidak, dilihat muamalah dia sama istrinya gimana. Ya, semakin baik muamalah dia sama istrinya, ini salah satu indikasi kalau dia adalah orang yang baik. Insyaallah. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, wa ana khairukum li ahli, kata Nabi SAW, dan aku adalah sebaik-baik orang yang paling baik kepada keluarga. Ya, jadi itulah beberapa tips bagi yang memulai rumah tangga ataupun akan ya melangkah ke rumah tangga, ya, membangun rumah tangga. Allah alam. Kalau tadi dari sisi calon suami atau calon pimpin rumah tangga, Ustaz. Kalau kita balik dari calon ibu dari anak-anak nanti, Ustaz, atau calon istri, Ustaz. Kira-kira apakah juga ada nasihat khusus, Ustaz, bagi mereka, Ustaz? Ya, secara garis besar mirip ya dengan yang nasihat untuk suami, cuman mungkin lebih ke wasiat yang khusus wanita mungkin ya. Di antaranya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita sholat 5 waktu, sholat wajib, wa shamat syahroha, dan berpuasa Ramadan, wa hafidhat farjaha, dan menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan mentaati suaminya. Ini yang terakhir, ini yang kadang paling susah ya, taat kepada suami ini ya. Perempuan mungkin taat ke orang tua gampang ya, tapi kadang untuk taat ke suami, nah ini kadang ada tantangan. Karena dalam dirinya apa? Ini siapa gitu loh, ya, orang baru dalam hidupku, sepantaran mungkin, ya kan? Siapa gitu loh, ya kadang masih ada ego. Maka sama Nabi dikasih ini loh, kalau sampai kamu bisa melakukan 4 hal ini, sholat wajib, puasa Ramadan, menjaga kemaluan dan taat kepada suami, kata Nabi SAW, dakhalatil jannah, dakhalat jannata rabbiha min ayyi babin sya'at. Dia boleh masuk surga dari pintu manapun. Keutamaan ini nggak ada pada diri laki-laki ya, jadi woman only ya, jadi khusus untuk perempuan, masuk surga lewat pintu manapun, insyaallah ya. Jadi itu wasiat yang pertama. Wasiat yang selanjutnya, beliau juga pernah bersabda kepada para wanita, bahwasanya beliau mengatakan, inni ra'aitukun aktsara ahlin nar, ya, wahai para wanita, sesungguhnya aku melihat jenis kalian ya, kaum wanita ini adalah kebanyakan penduduk neraka. Ya, kemudian ditanya, ya Rasulullah, kenapa? Ya, sebabnya apa kok bisa masuk neraka? Ya, disebutkan dalam sebuah hadis, yakfurnal ashir. Ya, yakfurnal ashir itu kufur terhadap keluarga. Ya, jadi ketika suaminya melakukan satu kesalahan, udah gelap mata istrinya. Ya, seolah-olah suaminya nggak pernah melakukan kebaikan apapun. Ya, dan ada suatu hal yang bagus. Salah seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Razak Al-Badr, hafizahullah, salah seorang ulama di Saudi Arabia, pernah mencoba mengumpulkan sebab-sebab kenapa kok perempuan itu banyak atau mayoritas penduduk neraka. Beliau coba mengumpulkan riwayat-riwayat hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini. Dan beliau berhasil mengumpulkan kesimpulannya ada 4 sebab yang menjadikan perempuan kenapa kok termasuk banyak penduduk di neraka. Yang pertama tadi, yakfurnal ashir, kufur terhadap suami. Yang kedua adalah wa yakthurna al-la'an, banyak melaknat. Maksudnya melaknat di sini bukan sekedar laknat, tapi banyak bicara yang tidak baik. Ya, banyak bicara yang tidak baik. Yang ketiga adalah wa yakthurna asyukah, banyak mengeluh. Ya, banding-bandingkan suaminya. Ya, wah ini kok kayak gini, kok nggak kayak temanku, kayak gitu. Ya, ini harus dihindari. Yang terakhir adalah wa yusawwifna al-khair. Ya, kebanyakan mereka ini suka nunda-nunda kebaikan. Ya, nanti ajalah ngajinya. Besok aja ngajinya. Qadarullah datang haid misalnya. Jadi inilah wasiat-wasiat seperti ini yang hendaknya diingat-ingat oleh seorang wanita, entah dia setelah menjadi seorang istri maupun akan melangkah menjadi seorang istri. Wallahu a'lam. Ketika seorang akan melangkah ke jenjang yang lebih serius, ya, atau ke bahtera rumah tangga seperti itu, ketika mendengar nasihat tadi, mungkin baik calon suami, calon istri, mereka optimis, insya Allah ini akan bisalah aku laksanakan gitu, karena ya sekilas nampak mudah. Cuma realitanya, Zat, bagi yang sudah menikah itu ada aja, Zat, percikan konflik yang terjadi di rumah gitu, Zat. Nah, ini bagi mungkin teman-teman yang belum merasakan, Zat, ya, ketika nantinya, atau bagi teman-teman yang juga sudah merasakan gitu, ketika terjadi konflik
dalam sebuah rumah tangga itu bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, Ustaz? Ya, saya teringat ya ada salah seorang ulama yang beliau pernah mengatakan ada 3 ayat dalam Al-Quran yang seandainya ini diamalkan oleh suami dan istri, niscaya kehidupan mereka akan jauh dari masyakil, permasalahan. Apa ini, Ustaz? Nah 3 ayat ini qadarullah ana cuma ingat 2. Yang satu Allah musta'an itu dilupakan saya. Ayat yang pertama yaitu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Allah berfirman walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ya. Jadi wanita itu punya hak persis seperti haknya laki-laki. Ya, jadi mereka punya hak sebagaimana mereka juga punya kewajiban terhadap suaminya. Maksudnya apa? Ketika seorang istri, misal ya, ketika seorang suami, seorang suami pengen istrinya terlihat cantik, terlihat menarik, maka begitu pula istri juga punya keinginan seperti itu. Ya, jadi sebagaimana suami pengen lihat istrinya menarik, istri pun juga seharusnya ingin melihat suaminya menarik. Ya, jadi sebagaimana suami pengen melihat istrinya menarik, dia pun punya kewajiban untuk tampil di hadapan istrinya dengan hal yang baik. Dan ini yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, kata beliau, sungguh aku berhias untuk istriku ya dengan tujuan karena aku suka lihat dia berhias. Nah, jadi bukan berhias buat untuk keluar rumah doang ya, di dalam rumah juga harus berhias kan seperti itu. Ini ayat yang pertama. Jadi harus saling memberikan haknya masing-masing, menunaikan kewajiban masing-masing untuk memberikan hak kepada pasangannya. Ayat yang kedua adalah dalam surat An-Nisa ayat 19 Allah berfirman wa ashiruhunna bil ma'ruf ya, pergaulilah mereka yaitu istri-istri kalian dengan baik. Allah mengatakan bil ma'ruf, dengan baik, ini untuk dikembalikan ke tradisi masing-masing. Ya, orang Indonesia mungkin beda dengan orang Arab. Maka sesuai dengan adat masing-masing. Kemudian Allah mengatakan fa in karihtumuhunna, kalau kalian wahai para suami tidak menyukai mereka atau mendapati ada salah satu karakter yang kalian enggak sukai, ya, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kamu enggak suka terhadap suatu hal yang ada pada diri istrimu, tapi Allah jadikan padanya kebaikan yang sangat banyak. Maksudnya seperti tadi ya, mungkin kita nggak suka ada 1 atau 2 karakter sifat yang ada pada diri pasangan kita, tapi jangan menutup mata di sana masih banyak hal-hal baik, hal-hal yang positif yang ada pada diri pasangan kita. Nah ini 2 ayat ini kalau diamalkan insya Allah bagus sekali ya bagi nasihat untuk kita pribadi dan teman-teman sekalian. Ini yang pertama. Yang kedua, perlu kita ketahui kehidupan rumah tangga itu tidak cuman dibangun di atas mahabbah. Apa itu mahabbah? Kecintaan. Cinta. Ya. Tidak hanya dibangun di atas cinta saja, tidak salah. Ya. Kenapa? Karena kalau dibangun di atas cinta tok, pas nggak cinta ya sudah selesai kan gitu. Ya, aku udah nggak butuh kamu misalnya. Aku udah nggak cinta sama kamu, selesai. Ya. Tapi yang benar kehidupan rumah tangga dibangun di atas maslahat. Ya. Jadi ketika terjadi sesuatu masalah dan sebagainya, lihat maslahat. Wah ada anak-anak, ya. Wah ada kedepannya kalau nggak punya istri, mafsadatnya semakin besar. Oleh karena itu, kenapa kok iblis ya paling suka terhadap tentaranya yaitu setan yang berhasil misahkan suami istri? Karena mafsadat dari orang yang nggak punya istri ya ini sangat besar sekali. Nauzubillah min dzalik, bisa terjatuh dalam zina ya, bisa kemudian melakukan hal-hal yang diharamkan. Mafsadatnya banyak sekali. Kalau perceraian adalah suatu hal yang paling disukai iblis, berarti makna yang tersirat apa? Hal yang paling dibenci oleh iblis adalah harmonis ya, atau pernikahan ya. Jadi seperti itu ya. Jadi harus dibangun di atas maslahat. Yang terakhir ada sebuah perkataan dari salah seorang cendekiawan muslim ya, atau sastrawan muslim yang namanya Ali At-Tantawi ya. Beliau pernah mengatakan, aku pernah jadi hakim di suatu pengadilan tinggi di Mesir ya. Maka aku dapati ya, selama 27 tahun beliau menjabat, beliau mengatakan, maka aku dapati sebab terbanyak terjadinya perceraian adalah ghadabur rajulil a'ma wa jawabul mar'atil ahmaq.
ghadabu ar-rajul al-a'ma, kemarahan yang buta dari seorang suami, wa jawabul mar'atil ahmaq, dan jawaban yang bodoh dari istri. Ya, suaminya marah, istrinya jawab, kelas intah, selesai. Ya, nah jadi marilah kita sama-sama untuk melakukan tips-tips ini, ya. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa dengan misalnya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Itu doa untuk sebelum nikah maupun sudah menikah, ya, agar pasangan kita menjadi orang-orang yang soleh dan solihah. Wallahu a'lam. Insyaallah. Ini ana rasa manfaatnya yang tadi dengan sampaikan saat itu bagi yang belum dan setelah menikah ini kayaknya sama-sama ada manfaatnya Ustaz. Ini semoga pemirsa yang melihat bisa bermanfaat. Jazakallahu khairan atas ilmu yang telah disampaikan. Baik, pemirsa sekalian, berikut terkait tentang persiapan ya atau tentang rumah tangga yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz Azhari hafizahullah taala. Semoga kita bisa membawa atau mengambil faedah dari apa yang telah beliau sampaikan. Insya Allah kita akan berjumpa pada seri atau lain episode ya di program podcast Surabaya Mengaji. Akhirul kalam, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.